Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wiyana Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini dan pagi hari ini ya. Dari mulai malam, subuh, pagi hari itu terus-terusan hujan. Alhasil dubbingnya itu ya udahlah nggak apa-apa ya, walaupun ada sedikit suara gemuruh, itu tuh suara hujan ya teman-teman, karena dari tadi itu tuh nggak reda-reda untuk hujannya. Oh ya, mohon maaf kemarin tuh saya libur dulu ya teman-teman, dikarenakan ya maklum riweuh ya sama dede bayi, jadi semampunya aja untuk sekarang, tapi diusahakan untuk selalu up, untuk selalu konsisten ya. Nah, di sini teman-teman saya itu lagi masang gas ya, karena pagi-pagi gas itu habis, dan di sini Kakak Fikri itu tuh udah nungguin Dede Afiah ya, alhamdulillah. Jadi langsung aja saya gercep ke warung teman-teman untuk beli gas. Nah, di sini kayak siang gitu ya, dikarenakan untuk pencahayaannya itu tuh saya tingkatkan ya teman-teman. Kayak lagi terik gitu mataharinya, padahal main mah enggak ya teman-teman. Ini tuh masih pagi banget. Nah, udah menjadi kebiasaan tiap kakaknya itu tuh pada berangkat, Dede Afiah itu tuh selalu mandi ya teman-teman. Nah, di sini saya rebusin air untuk mandinya Dede Afiah. Ini tuh nggak banyak, cuma 2 gayung aja, tapi nantinya jadi banyak ya, karena saya ngerebusnya itu agak panasan gitu. Nah, di sini lanjut lagi mau masak nasi biar nanti siang-siang itu tuh udah tenang ya teman-teman kalau udah ada nasi. Jadi pas abang-abangnya Dede Afiah pulang sekolah itu tuh tinggal makan. Jadi nanti siang tinggal masak aja ya teman-teman. Dan di sini untuk mencuci berasnya di wastafel aja, karena untuk airnya lumayan gede teman-teman. Pokoknya untuk sekarang tuh alhamdulillah banget gitu ya, air wastafel itu mau kecil mau besar itu tuh selalu naik. Jadi alhamdulillahnya itu bisa lah ya teman-teman untuk bersih-bersih di wastafel, cuci piring dan yang lainnya. Dan biasanya pas waktu wastafel itu di sebelah kanan ya teman-teman, dekat kamar mandi, itu tuh airnya bener-bener memusingkan, dikarenakan airnya itu selalu nggak naik, apalagi kalau kecil ya teman-teman. Alhasil cuciannya itu menumpuk. Oh ya, bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu pada sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jaga kondisi ya teman-teman, karena sekarang itu udah masuk musim penghujan, cuaca udah mulai dingin banget gitu ya. Dan di sini mudah-mudahan walaupun hujan tapi tetap semuanya itu beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Dan untuk saat ini tuh saya masih minum jamu godongan sirih aja ya teman-teman. Itu tuh paling efektif untuk saya sekarang, karena dirasa-rasa itu tuh enakan di perut gitu ya teman-teman, jadi nggak sakit atau gimana. Apalagi sekarang kan habis lahiran itu ya teman-teman, untuk beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun itu tuh harus minum jamu ya teman-teman. Itu tuh kata orang tua, apapun kata orang tua wajib diturutin, apalagi kalau yang bagus-bagus ya teman-teman, karena kebaikannya itu baik banget buat kita. Nah, alhamdulillah di sini untuk cuci berasnya udah selesai, dan di sini lanjut aja untuk cuci perabotan dulu nih teman-teman, karena 2 biji perabotan. Jadi daripada nantinya numpuk gitu ya, sebelum saya beranjak, saya cuci perabotannya dulu semuanya biar tenang aja ya. Nah, untuk kali ini saya tuh nggak bakal baca dulu komen-komenan, dikarenakan takutnya nanti teman-teman pada bosan nih, dikarenakan keseringan baca komenan-komenan dari teman-teman semuanya. Jadi untuk hari ini tuh full nggak ada baca komenan dulu ya teman-teman. Dan palingan ada beberapa pertanyaan yang dijawab di sini, insya Allah ya teman-teman. Tidak semuanya, karena mencakup waktu juga, takutnya nanti tidak cukup ya. Ngomong-ngomong, di belakang saya kan ada kulkas, dan kemarin itu banyak yang tanya pas malam-malam saya ngebersihin kulkas itu tuh banyak yang tanya, "Bun, kabelnya dicabut enggak?" gitu ya, dimatiin enggak? Enggak Bun, saya tuh enggak dimatiin untuk kabelnya. Kata orang masih itu tuh nantinya listriknya itu jadi ngegedean lagi gitu ya teman-teman, jadi kaget lagi. Maka dari itu pas kemarin malam bersih-bersih kulkas, kabelnya itu masih nancep ya teman-teman, atau masih hidup. Dan sebagian teman-teman pada bertanya, itu tuh dicabut enggak ya Bun, itu enggak dicabut. Emang kenapa ya Bun kalau enggak dicabut? Mungkin teman-teman ada yang tahu itu tuh kenapa, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Dan insya Allah nanti kalau bagus mas saya juga bakal turutin ya teman-teman, karena itu tuh kan demi kebaikan saya juga. Oke, dilanjut lagi. Nah, di sini mumpung masih pagi, saya mau nyiram-nyiram dulu
pohon cabai saya ya teman-teman. Dikarenakan sering hujan, saya pindahin pohon cabainya itu ke pinggiran dekat teras ini ya, biar nggak terlalu tertimpa air hujan, karena sayang banget teman-teman ya, untuk buah-buahnya itu pada busuk ya teman-teman. Jadi daripada busuk semuanya, saya alihkan aja. Dan ini seperti biasa untuk penyiramannya itu pakai air beras ya teman-teman, karena ini tuh bagus banget untuk pertumbuhannya, apalagi untuk buah ya teman-teman. Itu tuh bener-bener bikin banyak lah buah-buahnya gitu ya. Nah ini yang saya siram barusan tuh cabai yang udah mati teman-teman, dan itu tuh pas saya siram dengan air beras yang sering, itu tuh banyak banget buahnya dan banyak banget bunganya juga. Dan alhamdulillah untuk tanaman-tanaman ini pada sehat ya. Nah rencananya nih sama Pak suami udah ngobrol-ngobrol untuk tanaman-tanaman yang berupa-rupa barusan yang nggak sama, itu tuh mau diganti semuanya ya teman-teman. Dan insya Allah nanti setelah Pak suami ada waktu. Lanjut lagi ke dapur. Di sini tuh saya udah ngerebus air ya, bukan mau, tapi udah ngerebus air. Airnya pun udah dingin. Sengaja ya teman-teman, pas udah ngerebus air tuh apinya dimatikan dan didiamkan aja, nggak langsung diangkat, biar airnya itu dingin. Karena ini tuh untuk dispenser air ini ya. Nah ini untuk satu dispenser pas banget ya dengan satu panci besar ini airnya. Jadi nggak dibagi-bagi dengan teko yang kecil atau yang mana gitu ya. Dan untuk teko yang kecil nanti aja lah ya, saya suka ngerebus air lagi teman-temannya, satu gadang itu tuh untuk 4 teko. Nah di sini alhamdulillah udah selesai, airnya udah penuh. Pokoknya senang banget lah ya kalau air itu tuh udah penuh, karena rasanya itu boros banget kalau air minum ya teman-teman. Untuk satu dispenser air ini aja itu tuh kalau 1 hari itu tuh mudah habis ya teman-teman. Nah kalau agak awet sampai 2 harian itu tuh karena ada teko-teko yang lain yang pada penuh ya. Nah di sini untuk kabel air yang habis sore gitu ya saya mencuci, ini tuh saya gulung dulu ya teman-teman, karena menghalangi jalan ya. Nah di sini untuk beres-beres, alhamdulillah semuanya tuh udah selesai ya teman-teman, dan dapur pun udah bersih. Jadi kalau mau beres-beres itu yang sedikit-sedikit aja, karena pagi hari itu tuh full ya teman-teman beres-beresnya, tapi jarang banget direkam karena biar apa, biar cepet ya. Nah di sini untuk beres-beres perabotan lumayan banyak nih, dikarenakan kemarin tuh saya nggak beresin ya, nunggu pagi aja dulu ya teman-teman, karena kalau malam-malam ya nantinya itu nggak ada untuk direkam ya kalau paginya. Jadi saya simpen dulu aja biar paginya itu ada untuk direkam. Nah di sini untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman belum saya tulis, belum saya baca juga, baru sebagiannya teman-teman yang saya baca. Itu tuh insya Allah di next video aja ya saya baca. Dan kenapa untuk di video kali ini saya tuh nggak sapa-sapa dulu gitu ya, dikarenakan takutnya nanti teman-teman pada bosen gitu ya, kenapa sih isi videonya kurang nyambung gitu, takutnya kayak gitu, kenapa nyapa-nyapa terus, kenapa nggak nyeritain isi videonya. Nah takutnya saya kayak gitu, jadi diselang-seling aja. Untuk video kali ini nggak sapa-sapa dulu, jadi saya mau nyeritain dulu isi videonya aja. Nah untuk sebelah sini lumayan agak gelap ya teman-teman, karena pintunya itu ditutup karena hujan ya. Kalau hujan itu tuh lumayan nyiprat ke dapur, jadi saya tutup aja. Nah teman-teman ini tuh saya mau nyoba-nyoba dulu pindahin posisi rak susun dan juga meja bambu ini ya. Ini tuh pas atau enggaknya, pantas apa enggaknya juga, dan jangan salfok sama gergaji yang menggantung di meja bambu karena nggak ada tempat, jadi saya gantungin aja di sana. Itu tuh lumayan simple ya teman-teman, nggak memakan tempat juga. Nah untuk meja bambunya sih menurut saya udah pas ya teman-teman, karena ukurannya juga lebih pendek dari lemari. Tapi untuk rak susunnya itu tuh kurang nyambung kalau di sebelah sini ya. Nah di sini saya lihat dulu ke kamera bagus apa enggaknya, ternyata menurut saya mah enggak. Jadi saya mau balikin lagi aja ke tempatnya seperti semula, karena menurut saya lebih rapi gitu ya. Untuk meja bambunya itu di sebelah dekat meja kompor, jadi lebih berjajaran gitu ya teman-teman, lebih bagus lah ya.
Nah, untuk rak susunnya ini saya mau balikin lagi, tapi sebelumnya saya mau sapu-sapu dulu teman-teman biar kolongnya itu bersih ya. Nah, di sini lumayan berat ya karena untuk dispenser airnya itu tuh penuh ya teman-teman. Dan untuk meja bambunya ini juga lumayan berat gitu ya, karena ini tuh terbuat dari kasok-kasok kayunya itu loh. Jadi tebal gitu teman-teman. Alhasil lumayan berat sih menurut saya, dan untuk isinya juga berat-berat ya, seperti turup panci, rantang besar, ini tuh ya isinya ya. Tapi jarang banget saya perlihatkan, maka dari itu alhamdulillah gitu ya ada gordeng seperti ini, karena itu tuh menutup aib-aib di dapur ya teman-teman. Nah, alhasil untuk tempat rak susunnya seperti semula lagi, karena menurut saya lebih rapi seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi nggak kayak gimana gitu ya. Jadi kalau kayak tadi itu tuh kayak acak-acakan. Oke, di sini dilanjut lagi sore harinya ya teman-teman. Nah, walaupun pagi harinya itu udah bersih, udah beres, tapi tetap untuk pekerjaan seperti ini itu tuh selalu ada aja. Dan itu saya mau cuci dulu perabotan ya. Dan itu bekas makan anak-anak saya dan juga seluruh keluarga saya lah ya teman-teman. Dan untuk berharap wastafel itu selalu bersih, jangan harap ya teman-teman, karena kalau sudah bersih semuanya itu tuh selalu ada lagi gitu ya. Dan untuk konten-konten seperti ini, kalau udah habis tuh gak ada cucian, kita itu nunggu dulu ada ya teman-teman, lumayan banyak baru dikontenin. Bukannya sok ngonten, tapi kalau 1-2 itu tuh kayak tanggung gitu teman-teman ya. Setidaknya kalau agak banyak seperti ini kayak bagus lah ya kelihatannya, cuci piringnya itu bikin semangat sih menurut saya mah ya. Tapi itu tuh tergantung selera masing-masing juga gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, saya itu mau berterima kasih yang sebanyak-banyaknya ya bagi teman-teman semuanya yang udah selalu support saya di komenan gitu ya, di like dan juga nonton. Untuk yang nonton tapi nggak komen, terima kasih banyak juga. Bagi yang udah subscribe, terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Saya berharap semoga Allah membalas kebaikan kalian semua itu dengan berlipat-lipat ganda ya teman-teman. Nah, barusan tuh saya udah ngebersihin dulu bawahan blender ya dengan apa tuh yang namanya koas ya teman-teman. Dan alhamdulillah kenapa nggak kepikiran dari kemarin gitu ya pakai koas. Jadi lebih bersih karena ini tuh lumayan sempit gitu ya teman-teman lubang-lubangnya. Jadi agak susah untuk dibersihin. Nah, ini tuh saya pakai sikat kecil ya, karena sikat kecil ini tuh nggak dipakai sama Dede Afia. Karena kalau dotnya Dede Afia itu tuh suka pakai yang besar ya teman-teman. Jadi daripada mubazir lebih baik saya pakai aja buat ini ya. Dan untuk yang pertama tadi tuh pakai koas ya, koas kecil. Dan alhamdulillah itu udah bersih. Karena kelihatannya juga nggak enak ya teman-teman kalau di video kayak gimana gitu ya. Kotor banget kelihatannya. Nah, untuk penirisan piring, saya tuh pengen merubahnya ya teman-teman. Udah bilang sama Pak suami. Tapi ini tuh nggak ada mesin bornya ya teman-teman, karena kalau mau dipindah rak piringnya ini atau penirisan piringnya ke atas wastafel itu tuh menurut teman-teman bagus apa enggak. Dan untuk ambalan yang dipakai sabun pencuci piring, pencuci lantai itu tuh dipindah lagi teman-teman. Tapi nggak tahu ya karena nggak ada siku-sikunya juga. Dan yang bikin bingung Pak suami itu tuh nggak ada mesin bornya untuk pakunya ya teman-teman. Karena tetangga-tetangga itu tuh nggak ada yang punya. Walaupun saudara ada yang punya itu tuh jauh ya, jauh sekali. Jadi susah pinjemnya gitu ya. Dan untuk boran tembok itu tuh benar-benar jarang ada yang punya. Dan saudara itu tuh ada yang punya, tapi beliau itu simpen mesin borannya itu di tempat pekerjaannya ya. Jadi jarang banget mesin bornya itu dibawa ke rumah. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.